Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Shalom, dengan sukacita kami sambut jemaat dalam ibadah di rumah masing-masing. Kiranya kasih setia beribadah kepada Tuhan merupakan ucapan syukur dan membawa berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Saat ini biarlah hati kita berkata, saat ini kita kembali bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Dengan topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Untuk itu, marilah kita memohon. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan beribadah kepadanya. Untuk itu, marilah kita puji Tuhan dengan sukacita. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta-minta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan-Mu itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan.
kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bernyanyi. Hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku yang tinggal dalam kasihnya." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bernyanyi. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak kami sekalian, mari kita serahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, teragungkanlah nama-Mu atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau berkati kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan izinkan kami menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu. Tuhan izinkan kami menghadapi segala pergumulan kami. Tuhan damaikan hati dan pikiran kami melihat yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, peganglah tangan kami, bimbing kami menghadapi segala persoalan hidup ini. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu, Uriah HKBP Beringin Indah, dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan sukacita yang dari Tuhan kepada mereka. Ingatkan mereka agar selalu menyerahkan perjalanan hidupnya hanya ke tangan-Mu saja. Terutama pada saat sekarang ini, di mana negara kami ini Tuhan menghadapi kesusahan karena penyebaran virus corona COVID-19 yang membuat kami sangat menderita. Oleh karena itu Bapa, berikan kebijaksanaan bagi pemimpin negara kami untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya penuh dengan hikmat melaksanakan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kuatkan orang-orang yang terdampak akibat virus corona tersebut. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang berputus asa akibat penyebaran virus corona tersebut. Demikian juga Bapa, pemimpin-pemimpin gereja-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka semua dalam pelayanannya, agar semua yang mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Demikian jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti kebaktian pada saat ini. Walaupun kebaktian ini kami adakan di rumah masing-masing, berkati kami semuanya Tuhan. Lindungi dan jaga mereka dari segala gangguan-gangguan iblis. Terima kasih Tuhan. Untuk perjalanan hidup kami ke depannya kami serahkan ke tangan-Mu saja. Engkau Tuhan yang membimbing kami,
Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dalam menghadapi persoalan hidup ini. Tuhan Yesus yang baik, perjalanan hidup kami kemudian Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu saja. Izinkan kami Tuhan melangkahkan kaki kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing. Dan ajar kami Tuhan untuk berbuat yang terbaik hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya tangan-Mu saja. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa kami serahkan hanya ke tangan-Mu saja, melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Eksaudi, diambil dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras dan berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga
mereka melihat lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengantarkan kita pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ketika kita menghadapi sama halnya seperti orang buta. Orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka meminta belas kasihan dari Tuhan. Orang buta yang dulu di pinggir jalan, mereka meminta pertolongan bagi Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, pada kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari juga, kita sama halnya seperti orang buta yang tidak tahu, yang tidak dapat melihat untuk hari esok, yang tidak dapat melihat apa yang harus kita kerjakan. Kita buta melihat, melaksanakan kegiatan kita nantinya tanpa kita sadari. Dengan apa kita supaya mampu? Dengan apa kita supaya dapat melihat, melakukan kegiatan yang kita lakukan, yaitu dengan cara seruan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah kami melakukan kegiatan kami, Tuhan bantulah kami karena kami adalah buta. Kita buta, akan tetapi kita dapat mengajukan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami jalan. Walaupun di saat kita banyak persoalan, walaupun di saat kita melihat kita tidak mampu menghadapinya, dan seketika itu juga banyak orang-orang yang mengatakan kita tidak mampu, dan seketika itu juga orang-orang banyak mengatakan bagaimana dia dapat melakukan. Ay wano cara ni ibana lahu mangulaw, ay nasuring gaddo di ulaw ibana. Ay wano ibana mangulaw, ay nasuring gaddo ibana. Diak kasalud na diulay ibana. Nung nagurang aka persoalan na masa di bagasan meluta, alay Roma kadongata semakin menjatuhkan kita. Sama seperti halnya orang buta itu, orang buta tadi. Banyak orang-orang menegur mereka supaya mereka diam. Akan tetapi mereka semakin berseru, semakin keras berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Seketika itu juga saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di saat kita lemah, orang juga ingin menjatuhkan kita. Di saat kita sakit, orang-orang juga ingin
agar kita tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan. Ingatlah, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dengan apa orang percaya, dengan apa Tuhan mendengarkan seruan kita, yaitu yang pertama ialah sikap kita memohon kepada Tuhan di dalam doa kita. Bagaimana sikap kita memohon di dalam doa kita? Keinginan yang setengah hati hanya akan mengakibatkan penolakan. Jika kita hanya setengah hati meminta kepada Tuhan, jika kita hanya menginginkan dengan cara yang tidak sesungguhnya, bagaimana mampu Tuhan memberikan? Tuhan tidak mampu memberikan kepada kita. Tuhan tidak ingin memberikan kepada kita jikalau kita hanya setengah hati meminta kepada Tuhan. Yang berikut ialah kerendahan hati dalam doa. Sesungguhnya orang yang memohon kepada Tuhan dengan rendah hati, Tuhan kasihanilah kami. Di saat kita buta, Tuhan kasihanilah kami agar kami dapat melihat. Tuhan kasihanilah kami agar kami dapat melakukan. Tuhan kasihanilah kami agar kami dapat melewati masa-masa kesulitan ini. Menyerahkan diri dengan sukacita. Jangan pandang orang lain, jangan lihat orang lain apa yang dia lakukan. Jangan lihat mereka, tetapi lihatlah bagaimana imanmu yang akan menyelamatkan. Bagaimana imanmu yang akan meminta belas kasihan dari Tuhan. Orang lain tidak menginginkan apa yang kita inginkan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, suatu keagungan, suatu perjalanan yang panjang ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, di mana mereka keluar dari Yeriko menuju Yerusalem. Banyak orang yang berbondong-bondong melihat dan mengikut Yesus. Di saat itu juga kita melihat kuasa dari Tuhan, kuasanya yang memberikan kesembuhan di saat kita buta melakukan ke segala aktivitas, buta di dalam segala pekerjaan, buta di dalam kesehatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Akan tetapi mereka tidak meminta emas perak, melainkan belas kasihan. Lebih berharga dari emas dan perak, belas kasihan yang dari Tuhan, yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Kita masih dapat menghadapi kehidupan kita. Kita dapat merasakan bagaimana melakukan kegiatan kita. Kita masih dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita masih dapat memohon kepada Tuhan. Untuk itu, akuilah Dia di dalam dirimu,
Kristus adalah Tuhan. Akuilah Dia. Dia yang menyelamatkan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Tuhan juga menyelamatkan diri kita dari kehidupan yang susah menjadi kehidupan yang lebih baik. Dia yang telah menyelamatkan kita. Berikan, serukan, beritakan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan seruan kita, orang yang percaya di dalam Dia. Dan yang berikutnya, kekuatan di dalam doa. Mungkin saudara berpikir itu pada masa Yesus, tetapi Yesus menyarankan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, ketuklah maka akan dibukakan bagimu. Kekuatan dalam doa, kekuatan dalam kuasa Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Di dalam mengikut Kristus, dengan doa kita harus bersiap-siap menghadapi tantangan itu. Apa tantangan itu? Di saat kita meminta kepada Tuhan, banyak orang-orang yang meragukan. Di saat kita memohon kepada Tuhan, banyak orang yang tidak menginginkan. Banyak orang-orang. Akan tetapi, hal yang demikian haruslah ada, agar supaya iman kita tetap gigih, agar kita tetap mempunyai kesabaran, agar kita tetap mempunyai ketekunan yang bisa diuji. Kita menghadapi pada saat ini, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, walaupun kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Tapi kami percaya, kita percaya, dirimu percaya, masalah persoalan yang terjadi saat ini, Tuhan mampukan kita semakin kuat. Ingatlah, Tuhan menjawab doa kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Begitu lembut panggilan dari Tuhan. Apa yang kamu kehendaki anakku supaya aku perbuat bagimu? Kasihanilah aku Tuhan, berikan aku kekuatan. Yesus menjamah kita, dan kita pun semakin bersemangat mengikut Dia. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus adalah kewajiban kita bersama. Tuhan sudah menanyakan kepada kita apa yang kita inginkan agar Tuhan berbuat bagi kita. Untuk itu, nyatakan di dalam doamu, nyatakan di dalam ucapan syukurmu kepada Tuhan, agar Dia juga mau memberikan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami sungguh orang buta Tuhan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi akan hari esok. Tapi kami percaya Kau mengatakannya Bapa, apa yang harus Engkau perbuat bagi kami. Kami memohon Tuhan, kiranya bukakanlah hati kami, bukakanlah pintu pikiran kami, agar kami dapat melakukan sesuai yang Engkau kehendaki Bapa. Kami percaya Tuhan,
Tuhan, kami sungguh sangat merindukan perkumpulan persekutuan di gerejamu. Tetapi adanya virus yang bisa menghalangi kami untuk dapat berkumpul di rumahmu. Tapi kami percaya Tuhan, kami bersama-sama jemaatmu, kami bersama-sama orang yang Engkau kasihi, kami bersama-sama orang yang mempercayai Engkau Tuhan, bersama-sama keluarga, anak, istri, orang tua berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, virus itu tidak akan menghalangi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, virus itu tidak akan goyah membuat kami goyah, terlebih dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sai hutagam do Tuhanku, sai masih hol rohaki di haroroni Tuhanku, songonani dok nai sai mardongan polo-polo managam ho marana